sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian yang berkata, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. 3. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kita mengucapkan syukur di hadapan-Mu. Kau telah menolong kami dari rumah perjalanan sampai di tempat ini. Ya Bapa, itu bukan karena kekuatan hebatnya kami, melainkan dari segala belas kasihan kepada kami. Ya Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu yang telah berkumpul di kami ini, di mana Bapa sebenarnya kami akan mendengarkan arahan bimbingan dan bimbing kami Tuhan Yesus, kiranya Kau Bapa yang selalu menyertai kami, berikan kami Tuhan Yesus kepintaran juga Tuhan Yesus, dan sebentar lagi juga kami akan belajar untuk Yesus, haleluya, haleluya, menjadi ilmu di masa depan kami nantinya. Ya Bapak, juga kami berdoa ya Bapak buat teman-teman kami ataupun guru-guru kami yang masih dalam perjalanan. Engkau tolong mereka, Engkau jaga mereka, Engkau lindungi mereka supaya mereka bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Terima kasih diucapkan kepada siswa berdoa. Tadi ada yang ketawa pas berdoa. Jangan biasakan seperti itu ya. Selamat pagi semua. Yahoo. Apa kabarnya pagi ini? Baik, luar biasa. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir, Bapak Ibu Pegawai Tata Usaha. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan apel pagi sebagai awal untuk memulai aktivitas belajar di sepanjang hari ini. Ini adalah awal kegiatan. Jadi kamu harus mempersiapkan dirimu sebaik mungkin. Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tadi pagi sudah membersihkan ruangan kelasnya dan lingkungan kelas? Ya, 12 ATPE, OTKP, DKP juga. Atau semalam sudah membersihkan ruang kelas sebelum pulang. Nah, membersihkan ruang kelas, membersihkan lingkungan kelas itu adalah sesuatu hal yang baik. Saya tanya lagi, siapa yang biasanya atau kelas mana yang biasanya kalau guru masuk di kelas, mereka menyiapkan diri, misalnya ketua kelas menyiapkan dan memberikan salam kepada Bapak Ibu guru yang masuk kelas. Benar ya? 12 BKP. Ya, mantap. Ya. Ada di sini di kelas 10 misalnya. Tidak. Tapi saya lihat 11 ATPH 1 biasanya menyiapkan dan memberi salam kepada Bapak Ibu guru yang masuk di kelas. Tepuk tangan untuk 11 ATPH 1. Lagi, siapa yang biasanya di sini selalu berpakaian rapi? Nah, semua ya. Walaupun kadang-kadang kaki bajunya setengah di luar, itu hanya kadang-kadang, ya kan?
Tapi yang terlihat selalu ya, misalnya seperti ini ya. Oke, itu juga hal baik. Dan banyak sekali hal-hal baik yang memang itu harus bertumbuh dan berkembang di dalam dirimu. Apa yang sudah Ibu tanya barusan itu hanya sedikit sekali, ya, dari kebiasaan-kebiasaan baik yang memang harus dilaksanakan di lingkungan sekolah. Bahkan ketika kamu sudah berada di sekitar di lingkungan masyarakat. Nah, dengarkan dulu BKP. Nanti kamu nggak dapat ya poinnya di sini. Halo, yang itu Andi. Bisa tenang kan? Kalau Anda juga tenang, tertib di barisan itu juga adalah perbuatan yang baik. Nah, kenapa saya tanya tadi itu? Ada hubungannya dengan budaya positif. Pernah dengar budaya positif? Tidak ya? Mungkin akhir-akhir ini hal tersebut sudah viral, sudah membuming di kalangan dunia pendidikan. Budaya positif. Dan hal yang sudah Ibu tanya itu tadi, kalau sudah Anda lakukan setiap hari, itu adalah sebuah kebiasaanmu yang mengarah ke budaya positif. Nah, yang jadi pertanyaan, atau ada yang bisa memberi tanggapannya, apa sebenarnya budaya positif? Kira-kira ada yang bisa mewakili teman-temannya? Ada? Di kelas 12 nih. Nah, dengarkan baik-baik. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kesepakatan yang diterapkan di lingkungan sekolah. Tujuannya apa? Agar siswa bisa bersikap kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Gitu ya. Sekali lagi, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, kesepakatan yang diterapkan di lingkungan sekolah agar siswa bisa bersikap kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Pernah dengar nilai kebajikan kelas 12 aktif BKP? Apa itu nilai kebajikan? Apa? Nah, nilai-nilai kebajikan itu contohnya kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, komitmen, banyak sekali, termasuk kebersihan, kerajinan, cinta alam dan budaya, kasih sayang, itu juga termasuk budaya positif. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang harus kamu tumbuhkan dan kembangkan di dalam diri kamu semuanya. Lingkungan sekolah ini bukan hanya belajar bagaimana kamu mendapatkan pengetahuan, bukan hanya mencerdaskan bidang kognitif kamu, tapi di dalam lingkungan sekolah ini juga dikembangkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi udah Ibu sebutkan. Nah, bagaimana caranya agar budaya positif bisa bertumbuh di dalam dirimu? Maka nilai kebajikan tadi harus menjadi pembiasaan dulu ya di dalam dirimu. Kamu biasakan, kamu latih terus-menerus. Dan setelah dilatih terus-menerus, maka itu menjadi kebiasaan atau budaya. Jadi budaya itu kebiasaan. Dia terbiasa melakukan hal-hal baik.
Itu ya. Contohnya, hal yang mudah sekali adalah budaya 5S. Itu ya. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan santun. Nah, itu salah satunya. Apakah Anda semuanya sudah senyum, sudah menyapa, sudah menyalam, sopan santun kepada temanmu pagi ini? Sudah. Berarti kamu sudah menerapkan budaya positif. Jangan-jangan, dan tidak mungkin ada yang tidak cakap sama kawannya. Tidak kan? Nah. Kemudian budaya positif juga bisa bertumbuh di dalam dirimu sendiri ketika di dalam kelas itu sudah dibuat sebuah kesepakatan kelas. Ya kan? 11 ATPH 2. Nah, kesepakatan kelas itu adalah hal-hal yang baik. Nah, di dalam kesepakatan kelas itu juga ada nilai kebajikan tadi. Siswa bersama murid menyepakati sesuatu hal yang menjadi kebiasaan di dalam kelas tersebut. Misalnya, datang tepat waktu. Kemudian melakukan gerakan pungut sampah. Tapi hal tersebut bukan hanya sekali dilakukan, nah. Tidak, bukan hanya hari ini. Tapi hal itu konsisten dan kontinu. Konsisten itu tetap tidak berubah-ubah. Kalau hari ini dia melakukan, besok lagi, hari berikutnya lagi dia tetap melakukan. Artinya sifatnya berulang-ulang. Itu ya, budaya positif. Continue. Kalau continue ya berkelanjutan. Terus menerus, hampir sama dengan konsisten tadi. Nah, budaya positif, kebiasaan baik itu kamu lakukan secara konsisten dan kontinu. Ya. Kalau misalnya membersihkan kelas itu kan setiap hari ya kan? Setiap hari itu namanya konsisten dan kontinu. Dan bukan hanya hal itu. Semua hal baik yang memang Anda yakini itu baik untuk Anda, mari budayakan di dalam diri Anda untuk melakukannya. Bisa. Bisakah? Dimulai dari hal-hal sederhana ya. Jangan terlalu memaksa harus ini, tapi mulai dulu dari hal-hal sederhana. Karena kita belajar. Belajar itu kan proses ya. Nah, ada 3 motivasi manusia itu melakukan tindakan. Nanti kamu pilih di antara yang 3 ini. Di mana kamu berada? 3 motivasi kamu itu kalau kamu ingin melakukan budaya positif di dalam dirimu dan menerapkannya di lingkungan sekolah. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada siswa, dia melakukan sesuatu menaati peraturan untuk menghindari dia dari hukuman. Itu motivasi yang pertama. Kalau tidak dihukum, dia akan berbuat. Tapi karena dihukum, maka dia tidak melakukan. Ya, ada itu ya. Kan nggak dihukum. Saya buat aja seperti maunya saya sendiri. Itu motivasi yang pertama. Ada juga motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, hadiah dari orang lain. Nah, itu motivasi yang kedua. Mendapatkan imbalan, penghargaan atau hadiah dari orang lain. Contohnya, saya belajar keras karena saya ingin mendapatkan hadiah nanti ketika pembagian rapor. Saya dipanggil di depan. Itu namanya motivasi
ingin mendapatkan imbalan penghargaan. Sebenarnya nggak seperti itu konsepnya, gitu ya. Atau dia mau menyatu kelas karena biar dilihat sama kawan-kawannya, oh itu rajin. Biar dilihat sama ayamnya, dia rajin, nah, gitu kan? Itu namanya biar dapat penghargaan, biar dia dapat pengakuan. Sebenarnya tidak begitu konsepnya, oke? Dan yang ketiga, dia melakukan tindakan, melakukan hal-hal baik itu karena dia menghargai dirinya sendiri dan percaya akan nilai-nilai kebajikan tersebut. Artinya dia memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri sendiri, bukan karena orang lain. Ya. Misalnya, saya belajar karena memang saya punya tujuan hidup ke depan. Itu kan tujuan itu berasal dari dirimu sendiri, bukan karena orang lain. Benar? Nah, itu. Jadi ketiga hal itu menjadi motivasi manusia melakukan tindakan. Tindakan apa? Misalnya, menerapkan budaya positif. Nah, sekarang mana yang kamu pilih dari ketiga hal tersebut? Ketiga, yakin? Yang kelas 10? Nomor berapa nak? 3. Kenapa? Mengapa harus memilih nomor 3? Nah, itu adalah bukan motivasi dari luar, ya kan? Tapi berasal dari dirimu sendiri. Kamu menghargai dirimu dan percaya bahwa hal itu baik untuk dilakukan. Bagaimana kelas 12? Aman. Mudah-mudahan ya, apalagi kelas 12 sebentar lagi menghadapi ujian yang cukup banyak ke depannya. Motivasi itu harus tumbuh di dalam dirimu, nak. Jangan karena orang lain. Jangan karena hanya ingin mendapat selembar ijazah di sini, tidak ya. Tapi terus tumbuhkan motivasi intrinsik di dalam dirimu ya, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu bisa kamu lakukan, kamu terapkan sehari-hari. Itu tadi budaya positif diterapkan secara konsisten dan kontinu. Itu ya. Mari membiasakan hal-hal yang baik di dalam dirimu. Jangan menunggu orang lain memotivasi dirimu, nak. Tapi motivasi dirimu sendiri. Kamu harus mengatakan di dalam dirimu, saya harus seperti itu, saya harus melakukan hal baik itu. Ya, oke? Setuju? Itulah konsep dari budaya positif. Mulai sekarang, mari membiasakan, memulai belajar menerapkan budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Termasuk kalau les kosong atau pergantian les, jangan dulu ke kantin. Itu bukan budaya positif. Ya, tenang saja di dalam, tunggu guru, kan nanti ada les istirahat. Ya kan? Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa kamu terima, kamu cerna, dan bisa kamu terapkan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Oke? Apa yang kita lakukan? Membiasakan budaya positif. Nah, salah satunya nanti setelah ini saya mengajak semuanya anak-anak melihat lingkungan sekolah. Mari kita laksanakan satu budaya positif, yaitu gerakan pungut sampah. Ambil ketika kamu bertemu sampah, misalnya itu depan si ketua, ini kamu kutip, ambil dan buang di tong sampah. Ketika tong sampahnya sudah penuh, buang di tempat pembuangan akhir di bawah. Oke? Itu salah satu
hal positif pada pagi hari ini. Bagaimana, setuju? Setuju ya? Jangan nanti sampai saya suruh ya. Ambil itu. Ya, tapi sadar diri bahwa itu adalah hal baik. Cinta lingkungan. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Yahoo. Baik.